Sebagai informasi, Polda Metro Jaya telah menetapkan 2 tersangka dalam kasus penyebaran video asusila yang diduga mirip artis Gisel Anastasia alias Gisel. Penetapan tersangka itu telah penyidik melakukan gelar perkara. 2 orang ini masif kita lakukan pemeriksaan kemarin, inisial PP dan NN. Dua-duanya kita periksa sampai tadi malam. Sudah lakukan penahanan status tersangka, kata Habid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus di Polda Metro Jaya, Jakarta. Yusri menyampaikan PP dan MM ditetapkan sebagai tersangka karena penyebaran video bermuatan pornografi tentang artis mirip Gisel. Salah satu tersangka diduga menyebarkan konten itu secara masif melalui akun sosial media pribadinya. Sementara itu, satu tersangka lainnya diduga menjadi orang yang pertama menyebarkan konten video asusila mirip Gisel tersebut. Kita mengejar yang menyebarkan masif itu awalnya. Dari situ berharap kemudian nyari siapa yang menyebarkan pertama. Teknis penyidikan yang cuma diketahui polisi dan saksi ahli yang tahu, ungkapnya. Lebih lanjut, Yusri menambahkan pihaknya masih akan membuka kemungkinan adanya pelaku lainnya yang ditetapkan tersangka dalam kasus penyebaran video asusila tersebut. Masih ada pelaku lainnya, kita masih terus melakukan penyidikan terhadap pelaku lain. Kita sudah memprofiling para pemilik akun yang menyebarkan, tandasnya. Menurut Yusri, tersangka berinisial PP dan MM melakukannya demi mendapatkan pengikut di media sosial. Dia dapat video itu dan di-share secara masif untuk menaikkan follower, jelasnya. Setelah mendapatkan pengikut yang banyak, imbuh dia, kedua tersangka berencana akan mengikuti kuis berhadiah di media sosial. Sebab follower menjadi salah satu syarat agar bisa mengikuti kuis berhadiah tersebut. Untuk mengikuti kuis kala followernya banyak, itu pengakuan dia, ikut giveaway. Tapi kita masih dalami lagi, pungkasnya. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menjelaskan, seseorang bisa terjerat hukum pidana apabila menjadi model konten video dewasa, baik disengaja maupun atas dasar permintaan orang lain. Oleh karena itu, polisi memeriksa GA dan sejumlah ahli forensik maupun ITE guna mengungkap siapa model wanita dalam video sur tersebut. Karena video itu menggambarkan ada orang mirip GA, maka beralasan untuk dipanggil, didengar, dan dikonfirmasi tentang model atau orang yang berperan di video itu, kata Abdul saat dikonfirmasi. Karena dalam perspektif undang-undang pornografi, sekalipun hanya model, baik sengaja maupun hanya disuruh, maka dapat dijerat hukuman, lanjutnya. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi, seseorang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi. Mereka yang menyebarluaskan konten pornografi dapat dijerat hukuman penjara selama 12 tahun. Untuk larangan menjadi model dalam konten pornografi diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Pornografi yang menyebut setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Mereka yang melanggar dapat dikenakan hukuman penjara selama 10 tahun. Lalu pasal 9 Undang-Undang Pornografi mengatur setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Mereka yang melanggar dapat dikenakan hukuman penjara selama 12 tahun. Di sisi lain, perkara mengenai video panas yang menyeret nama penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Gisela Anastasia semakin memanas. Walau telah ditangani langsung oleh pihak kepolisian, namun identitas pemeran dalam video asusila yang sempat beredar masih tanda tanya. Meski demikian, polisi telah meringkus pemilik akun media sosial yang menjadi penyebar video tersebut. Kini pun mantan istri aktor Gading Martin masih berstatus sebagai saksi. Pihak kepolisian juga telah meminta beberapa ahli
atau pakar dalam berbagai bidang untuk mendalami video viral tersebut. Salah satunya adalah pakar pembaca wajah atau face reader yang belum lama ini juga ikut angkat bicara soal kasus video sur ini. Ia adalah Kwak Yudi, pria yang menyebut Gisela Anastasia memiliki karakter wajah yang menarik. Hal itu pun ia sampaikan dalam tayangan di kanal YouTube Was Was pada Sabtu, 21 November 2020. Gisel kalau kita lihat dari alis, jarak alis ke mata, ini kalau alisnya asli ya, karena cukup menantang, cukup menjaga jarak sama orang, ujar Kwak Yudi, pakar pembaca ekspresi. Dari alisnya itu pula, karakter Gisel dinilai adalah seseorang yang tak gampang dekat dengan orang lain. Dia baik sama orang lain, tapi untuk benar-benar masuk ke lingkungan, dia itu nggak begitu gampang, lanjutnya. Apalagi sebelum dekat dengan orang lain, Gisel itu cenderung menganalisa terlebih dahulu siapa orang tersebut. Itu adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri ibu satu anak itu. Sementara itu, dilihat dari bagian hidung Gisel, mantan istri Gading Martin ini dinilai sebagai orang yang tergantung pada orang lain. Dari bagian hidungnya, dia itu butuh seseorang untuk barengin dia, ujar Kwak Yudi lagi. Gisel juga disebut adalah wanita yang mudah percaya pada kata-kata cinta. Kalau misal di orang lain perlu 10 kali mengucapkan kata cinta, di dia cukup 3 kalilah, meskipun awalnya bilang no, kata Yudi lagi. Menariknya, Gisel juga bukanlah seseorang yang penurut lantaran dirinya sering berkata tidak. Dari bentuk dagunya, kalau seringkali dikonfrontasi, didesak, dia cenderung akan berkata tidak dulu, lanjutnya. Pada bagian mata, artis asal Surabaya ini dinilai memiliki daya tariknya tersendiri. Matanya juga seperti biasa, kalau seorang artis itu ekspresif, bersinar, magnetik banget, imbuh Yudi. Bagaimana menurut pendapat Anda?